Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari di sini mau mewawancarai guys pengelola kupang yang ada di daerah Balongdowo, Sidoarjo. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nafisa Romanisa dengan akademik 067. Saya Nursani Izana dengan akademik 058 dan saya Ulidya Abdi dengan akademik 039. Kupang Sidoarjo. Kupang adalah kerang yang hidup di laut dan memiliki dua jenis, yaitu kupang merah dan kupang putih. Kupang merah menggunakan senjata tajam, sedangkan kupang putih menggunakan caruk dan tombak untuk menangkapnya. Metode penangkapan kupang telah berkembang dari waktu ke waktu, dari menggunakan rancak dan belonjong hingga waring. Kupang dapat ditemukan dengan melihat gelombang laut, dan biasanya banyak ditemukan di daerah tertentu seperti Kenjeran, Gresik, dan Pasuruan. Namun di Sidoarjo, akibat lumpur lapindo, penangkapan kupang menjadi semakin sulit. Kupang juga memiliki perbedaan dengan kijing, yaitu adanya akar pada kupang. Saat ini, budidaya kupang di daerah Balung Bendo menghadapi tantangan karena dampak dari lumpur lapindo. Wawancara penjual lontong kupang with Ibu Kusnul. Ibu kan udah jualan kupang dari lama nggih. Bagaimana cara memilih kupang yang berkualitas baik untuk dikonsumsi ini ku? Gimana Yang Ibu? gimana? Nggih. Saya kalau milih itu ya yang bersih. Kalau dibilang nggak ada tanah, nggak ada tanahnya, itu harus dipilih satu-satu untuk yang ditaruh di piring itu. Jangan sampai dimakan orang tuh kena kulitnya terpes kan gitu aja. Harus dipilih ini juga yang warnanya merah. Terus kalau yang putih ada warna putih nah, ada kupang putih, ada kupang merah. Tapi kalau untuk yang kedua makan ini kupang merah. Untuk cara membersihkan kupang sendiri agar aman dikonsumsi itu, terus resiko kesehatan jika tidak diolah dengan benar itu gimana gitu? Ya nggak ada risiko nah, cuma pembeli tuh jadinya kayak dimakan gitu tuh kok ada fanyes gitu kan, jadi kita harus bersihkan dulu sebelum dari mengulat ya. Jadi kita ini harus bersihkan sendiri. Ada yang namanya apa itu namanya rumput yang kayak tadi tuh tanah itu harus ditariki satu persatu ya, nggak semua ada, cuma ya 1, 2, 3 gitu untuk dibersihkan lah, disaring lagi, taruh pakai air, disaring lagi, buang lagi sampai bersih. Untuk metode tradisional dan modern dalam pengolahan kupang itu Ibu menggunakan yang mana? Ibu menggunakan yang baik dah ya, kayak ibu tuh sama air kelapa. Air kelapa. Jadi kita masak airnya kupang terus dikasih air kelapa, itu mencegah namanya ada keracunan yang nggak tawar, yang mencret itu kan itu. Jadi ini rahasianya pengolahannya setelah semuanya sudah apa namanya mungkal itu apa mendidih. Kalau sama udah mendidih itu terus baru kupangnya dimasukkan nah, terus bumbunya terus. Untuk bahan-bahan yang biasa digunakan sama Ibu dan langkah untuk memasak kupang itu apa aja ya? Ya banyak ya, tapi itu pakai air kelapa, terus gula merah, terus itu apa daun jeruk. Terus kita menyajikan ya di piring itu sebelum dituang air apa kupang itu harus pakai bawang putih, gulanya itu pakai bawang putih digoreng terus ditumbuk sama gula. Terus ya itu yang bikin aku tuh melihat orang-orang itu nggak pakai gula itu loh rahasianya itu. Jadinya ibu tuh kok rasanya enak banget. Di gula sama bawang putih itu ditumbuk jadi satu kan kelihatan merah itu, merahnya bawang putih coklat. Nah itu disajikan cabai, bawang putih yang unggul enggak, terus pakai gula itu, kasih petis, kasih jeruk. Ukurannya itu satu piring itu jeruknya 1 sendok, gitu, terus gulai 1 sendok yang gede itu nggak terlalu penuh, sendok makan nggak terlalu penuh, daripada kecil 2 kali 3 kali ukuran saya itu. Nanti terus lontongnya diselisi, terus pakai lento ya, pakai lento itu namanya lento apa itu namanya singkong. Dulu itu nggak singkong gitu ya, kacang. Karena itu lento itu terus pakai dituang dengan air apa kupang, dengan kupangnya kasih bawang merah goreng, dikasih sate kerang. Itu penyajiannya ya. Itu Bu, mengapa bawang putih dan jeruk nipis sering digunakan dalam penyajian? Iya, karena apa? Manis, kecut, itu yang dianukan orang. Lagi kecut kata orang Jawa, lagi kecut gitu, pedas lagi kecut. Kalau kurang aja nak ya, nggak enak rasanya.
kupang. Proses pembuatan petis kupang dimulai dengan merebus kupang segar yang telah dicuci bersih selama setengah jam untuk mendapatkan rasa yang enak. Setelah matang, air rebusannya disaring dan digunakan sebagai bahan utama. Air kaldu kupang tersebut kemudian dimasak kembali dengan gula merah dan garam dengan api kecil sambil terus diaduk. Untuk mendapatkan tekstur yang lebih kental, dapat ditambahkan larutan tepung tapioka atau maizena. Petis kupang memiliki fungsi sebagai penambah cita rasa pada makanan. Sekian, terima kasih, bye-bye.